Memang ada, memang sebagian Tritunggal itu Tritunggal sekte-sekte Katolik yang udah jauh itu memang ujung-ujungnya memang mengarah kepada Triteos itu ada gitu. Yesus itu ciptaan gitu. Itu kan ibarat kata tuh Tritunggal yang ibarat kata tuh yang udah jauh ke sana-sana karena mereka juga itu penyembah Yesus ciptaan anjing gue bilang sejak Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmatnya berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arus Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arus Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya ya Nabi Luga ya versus Samuel dan kawan-kawan ya dari kelompok Wandes. Pokoknya ketika Nabi Luga ini ditolak ditolak itu ya oleh kenabiannya oleh orang-orang Kristen, dia selalu ngamuk itu ya. Karena memang Luga ini manusia apa ya, semakin tua malah semakin halu gitu ya. Mau dengan pedenya pernah naik ke surga ya, ke neraka macam teh celup naik turun. Itulah kelakuan orang-orang Kristen itu memang lucu-lucu, dan ini baku hantamnya lucu nih kamu muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Gitu orang Tritunggalnya nggak ada di sini kok. Ngapain jadi kau mewakili orang Tritunggal? Dari tadi itu banyak sekali typing itu mendukung Bang Luga, tapi nggak ada yang kasih koin. Ngapain kalian typing? Kasih koin ke Bang Luga. Koin di sini kita bukan cari koin. Di sini kita belajar. Nanti Yesus itu kan disebut anak Allah. Terus Yesus juga ada suara dari surga, dari Bapa berkata inilah anak. Iya, itu ini siapa mamanya? Ibu kan? Nah, siapa mamanya? Ibu kan? Suara bapaknya. Pertanyaannya siapa mamanya? Bang Luga, itu suara ibu kan? Suara bapak. Inilah anakku yang kukasih. Suara ibu dong. Inilah anakku yang kukasih. Suara ibu. Kok bisa itu suara dari bapak? Suara dari bapak. Bang Luga tahu dari mana? Nah, itu Abi. Roh Kudus ngasih tahu. Itu suara ibu, Bang. Emang siapa yang berbicara selalu? Bapak kan nggak pernah kedengaran suaranya, nggak pernah kelihatan rupanya. Itu suara ibu, Bang. Iya kan, Yesus yang berkata, Bapakku berkata-kata di dalam aku melalui rohnya. Gini, Roh Kudus. Gini loh bang. Berarti ibu yang bicara itu. Ya terserah kau lah. Yang penting udah aku bilang kan suara bapak. Loh, pengajaran Tritunggal kan begitu. Emang bapak itu kelihatan dan ada suaranya? Pernah didengar suaranya? Pernah. Oke. Lalu suara bapaknya di mana? Ya saya nggak tahu. Memang di situ dalilnya Tritunggal begitu. Bapak itu pertama. Kan Abang Luga tadi bilang bapak itu salah satu kelemahannya bapak itu. Abang Luga kan yang bilang tadi kan, dia tidak bisa masuk ke orang, ya kan? Nah, dia tidak mahal. Selain itu suaranya tidak terdengar. Jadi kalau ada suara terdengar dari surga, itu suara mamanya. Inilah anakku. Ya udah terserah abang. Kalau ini seperti itu nggak apa-apa, terserah abang. Kalau aku bapak. Lo gimana orang suara bapak itu? Gini loh bang, selama ini saya diskusi dengan orang Tritunggal, saya kasih ayat itu, mereka tidak bisa menjawab, hanya Bang Luga yang bisa menjawab. Karena ya udah saya bilang itu suara bapak. Lo
Lo enggak, suara mereka bilang suara Ya Bapak, udah bang, tapi satu sisi nggak usah dipaksain. dari Kalau abang nggak mereka. percaya nggak apa-apa. Gini loh Abang bang, kan nggak mau percaya nih, nggak masalah juga, nggak ada paksaan juga. Jadi gimana kalau saya- caranya abang bilang itu suara Bapak, sedangkan dalil Tritunggal Bapak itu tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat. Di situ Tritunggal itu macet, tapi Bang nggak Luka, begini, saya lihat nih, bisa nih. begini. Di sini nih suara ibunya itu. Inilah anakku. Ya udah gini aja lah. Artinya gini, ketika di Gunung Tabor kan dikatakan inilah anakku yang kukasih, itu bapak atau mamanya? Mama juga. Loh kalau konsep Tritunggal, Bapak itu nggak kedengaran suaranya. Oh enggak. Kalau saya beda, suara Bapak tuh kedengeran. Kamu baca nanti di 2 Petrus 2 ayat 1, Rasul Petrus berkata, kami mendengar suara dari yang maha mulia, dari Allah Bapa. Oh yang di Gunung Tabor. Ketika kepadanya terdengar suara ini anak kasih. Jadi Rasul Petrus sudah menjelaskan bahwa itu suara Bapak. Kenapa kau bilang suara Mama? Loh karena ada pengajarannya Bang Luga bilang ibunya yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kan Tuhan Yesus manusia kan? Betul nggak? Iya. Ajaran Tritunggal gitu loh. Para nabi diurapi oleh Roh Kudus atau Enggak, diurapi oleh Bapak? Abang jangan kabur, kan pengajaran abang selalu bilang Roh Kudus itu di dalam diri Tuhan Yesus itu yang memberi kuasa. Kan gitu. Betul. Berarti itu suara Roh Kudus. Nah kalau misalnya Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, ya kan ketika Yesus dibaptis turunlah Roh Kudus, bukan Yesus yang turun kepada Roh Kudus. Bang Luga, ini Ingat, di jangan bawah, terbalik. ini Roh di bawah Kudus. ada yang nggak paham si nickname ini. Dia masih nanya istrinya siapa, istrinya siapa katanya. Siapa? Iya, istrinya Udah Allah dibilangin Bapa kalau adalah pengajarannya Tritunggal itu Roh Kudus. itu ibunya. Ya udah, itu ibunya. Makanya Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Kalau Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, ya satu-satu jawaban ya Roh Kudus ibunya. Nggak mungkin Yesus menerima kuasa dari nabi. Tidak mungkin Yesus tidak memberikan kuasa dari malaikat, karena malaikat itu pembantunya. Nah yang benar itu Roh Yesus hidup. Yesus saja bisa hidup karena roh kan. Ya berarti kan ibunya. Gimana sih lo? Seorang bayi aja berada di dalam kandungan bisa bernapas, bisa hidup selama 9 bulan, itu karena ada di bawah kandungan ibunya. Coba kalau dia dilepas, langsung dibuang umur 2 bulan, mati nggak dia? Mati. Demikian juga Yesus. Yesus hidup oleh roh. Dia dituntun oleh roh. Kenapa dia bisa dituntun oleh roh? Ya karena Roh Kudus itu mamanya. Aduh bodoh banget sih lo. Makanya lo nggak dapat mahkota kan? Iya, Tritunggal memang itu nggak mau terima pengajaran nabinya sendiri. Gini loh. Tapi Tritunggal mau dibilang mengajar, Roh Kudus Tritunggal ini nggak mau dengar. Sebentar, kan kamu yang bilang Roh Kudus itu rohnya Yesus. Kalau Roh Kudus rohnya Yesus, berarti yang membuat hidup Yesus kan Roh Kudus, karena itu rohnya. Berarti kan roh itu kan pemberi hidup. Nah, yang memberikan hidup. Iya bang. Yang masalah itu kenapa Tritunggal itu bang menolak itu Itu semua, kau nggak mau tanya dengar sama abang. Padahal abang kau lagi jangan. Tritunggal. Makanya Itu kau yang dengan menjadi persoalan di sini. Makanya kau jangan Kalau kami kebanyakan ini kan memang aja lah, nggak Mas. sesuai dengan abang. Kalau Kau kami kan ini sebenarnya iya, sama-sama abang orang hitam. sakit. Apa? Sama-sama Aduh, bang. Gini loh bang. Kalau kita itu udah beda total, bertentangan. Tapi ini kan abang sama-sama Tritunggal. Pengajarannya abang itu loh. Saya heran kenapa nggak diterima. Dua Tritunggal, bukan, kamu jangan samakan saya dengan Tritunggal. Tritunggal itu Tritunggal penyamar, dia Tritunggal palsu itu bukan Tritunggal, itu cuma palsu. Lo ditipu sama dia. Jadi Tritunggal itu penyamar, palsu. Betul, iya. Waduh, ini nabi kalian loh Tritunggal yang ngomong loh, bukan kita loh. Makanya saya bilang kita harus mengikuti ajaran dari nabi-nabi dan rasul-rasul, supaya buktinya orang Tritunggal bisanya bikin apa? Kalau debat sama Muslim, ujung-ujungnya kan ngebahas Muhammad, bukan ngebahas Tritunggal, ya kan? Coba lihat Erben. Kalau debat sama Muslim, yang dibahas bukan Tritunggal. Kenapa dia tidak bisa membahas Tritunggal? Karena dia tidak mewakili Tritunggal.
Misalnya ketemu Muslim, yang dibahas pasti Muhammad. Sopiatul, bosnya Tritunggal, yang dibahas bukan Tritunggal, pasti Muhammad. Kenapa dia tidak mampu membahas Tritunggal? Karena dia tidak ada Roh Kudusnya. Paham? Erben, coba. Ketua bos dari Tritunggal kan 3 tuh. Natal semua. Tokoh Tritunggal kan ada 3. Selamat Natal, Bang Meta. Selamat Natal. Si Erben, si Justin, sama Sopiatul. Ketiga tokoh Tritunggal ini, ya, ketika mereka berdebat dengan Islam, yang dibahas Tritunggal nggak? Enggak, pasti bahas istrinya Muhammad, istrinya Nabi mereka. Jadi mereka tidak punya kapasitas untuk menjelaskan Tritunggal, makanya diblok sama Tuhan. Udah, lo main di Islamologi, penginjilan paling kasta terhina. Penginjilan kasta terhina itu Islamologi. Baru coba orang Wanes debat sama Muslim, pasti yang dibahas juga Islamologi, bukan kewanesannya diberitakan. Karena kenapa? Karena dia juga tidak berhak mewakili Tuhan. Yang bisa menjelaskan Tuhan Yesus secara seenaknya di depan Muslim itu cuma abang lo yang lagi ngomong ini. Ibarat kata salah satunya. Kalau Wanes ketemu Tritunggal, kembali lagi ke Islamologi, saya kayak si Samuel, kembali lagi ngebahas Hajar Aswad. Bukannya Wanesnya yang dikibarkan, kembali lagi ngebahas bininya Nabi orang. Makanya gue bilang Wanes dan Tritunggal itu tidak mewakili Tuhan. Yang bisa mewakili Tuhan harus orang yang dia. Iya, coba lihat si Justin. Nah, ketika dia berhadapan dengan Juma, bukannya itu yang masalahnya di situ. Iya kan saya bilang, si Justin walaupun dia ketua Tritunggal Internasional, ketika ketemu Juma pasti kembali lagi, turun lagi ke bawah, Islamologi lagi yang dibahas. Bukan harusnya kan Allah Bapa. Harusnya dia nyanyi, terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, diberkati kau Roh Kudus. Pasti bertobat orang kalau dia nginjilin dengan Tritunggal dengan kuasa. Tapi karena Tritunggal palsu, kembali lagi ke Islamologi. Islamologi adalah penginjilan kasta terhina di dalam kekristenan. Iya kan? Samuel coba misalnya, Malikil debat sama Tritunggal, pakai ayat Al-Quran lagi, kembali lagi nyuruduk ke bawah, ke dalam bawah, ke bawah tanah. Dia harusnya mengobarkan Tritunggal. Kewanesan itu di tengah-tengah Juma. Akhirnya Juma bilang apa? Kamu orang gila, kamu sok ke Islam-Islaman, yang benar tuh luga, kambing, kata si Juma. Juma aja ngebela gua, iya kan? Jadi udahlah, lo sebagai kasta terhina di alam semesta, sadar diri. Kami hina, kami adalah makhluk hina dan terkutuk. Silakan ditanggapin, jangan pura-pura diam kau. Apa sih bang? Orang lo dari tadi nyimak. Halo Bang Luga. Kalau Nabi lagi Selamat Natal Bang Luga. Ya, selamat. Gimana, masihkah Tuhan Yesus kembali jadi anak kecil Bang Luga? Maksud saya kan gini, ketika orang Wanes dengan Muslim harusnya mengibarkan bendera kewanesan. Wanes adalah segala-galanya. Wah, ini malah kembali lagi ngebahas Muhammad. Gue bilang ini sebenarnya lu Wanes apa Islam sih? Kayak si Malikil. Bang Luga siapa dulu yang sebenarnya? Kalau Bang Luga siapa yang sebenarnya? Sebentar dulu. Ya, kita bahas dulu. Lu jangan kebanyakan nanya dulu. Jangan menjustifikasi orang kalau Bang Luga tidak bisa memberikan identitasnya yang sebenarnya. Saya udah bilang saya rasul dari tadi, makanya kau jangan dengar dari tadi. Rasul siapa dulu? Sebentar, kamu diam dulu. Rasulnya Muhammad. Kamu, aduh, si Dajjal satu ini, kamu diam dulu Dajjal. Makanya jelaskan dulu identitasmu, baru kamu menjustifikasi orang. Kalau kamu mau menyalahkan orang, kamu tunjukkan dulu dirimu yang benarnya itu seperti kamu apa. Kan keturunan ular.
Dasar kamu. Contoh saya nih ya, saya ini murah hati Kristen, pengikut Yesus Kristus. Bukan, kau bukan pengikut Saya Yesus, itu kamu mengajarkan ke adalah- kamu yang benar itu, Luga, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu. Itu baru saya menjustifikasi kamu kalau kamu tidak mengajarkan itu. Iya, kamu diam dulu sebagai anak dajjal, kau diam dulu sebentar ya. Aku lagi Makanya bicara. dengarlah orang yang mengajarkan ajaran yang benar. Jangan kamu mendengarkan orang yang mengajar ajaran yang salah. Maka kamu selalu menjustifikasi orang. Menghujat ya, Bang Luga jangan menghujat. Ingatlah Bang Luga, Ya, ini ya. dia menghujat saya, kau diam. Semalam itu adalah hari peringatan Dia kedatangan aja Yesus menghujat saya, kau nggak Kristus. marah. Kan kamu menjustifikasi orang, sementara status dirimu nggak jelas kamu beritahu. Emangnya kamu sudah apa? Sudah saya siapa? kan sudah- Bang Luga, Saya sudah Bang Luga dibawa ini ke neraka. ini nabi vs nabi loh ini Bang Luga. Jangan Iya, sampai saya abang kan itu sudah dibawa terlempar. ke neraka. Malu nanti tidak tunggal. Si Iya, Bang Nabi 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 Luga ini sudah siapa dan menjadi apa? Kenapa Iya, saya menjustifikasi sudah orang? dibawa ke neraka melihat rombongan kau kena cincang. Inilah orang yang berbicara tidak ada data, tidak ada benar. bukti. Ini benar, Ngawur, kami dibawa ke halusinasi. neraka melihat guru-guru palsu itu kena cincang. Jadi kalau kamu selalu mendengar orang yang selalu berhalusinasi akan ketularan ke kamu Luga, ketularan. Jadinya kamu begini kan, menjustifikasi orang begini. Kenyataannya dia itu lebih parah kan, nggak bagus. Gimana Kemarin lu, Kak? saya waktu di podcast itu banyak warna saya bahas gitu. Saya bilang, Bang, warna Di itu mana? gimana sih?" Saya bilang, tanya dulu di sini semua. Di mana jati kebenarannya si Luga? Di mana? Coba buka suara Saya dulu semua udah di sini. Saya sudah pernah mengusir pemilik 28 tahun. Saya sudah dibawa ke surga dan dibawa ke neraka dan melihat Buktinya di mana? Jatinya kebenarannya si Luga itu di mana buktinya? Kalau cuman klaim-klaim doang, saya sudah mengusir setan, saya sudah thanking nenek moyangnya, itu saya hanya jauh klaim lebih terkenal doang. dari kamu. Kau kan cuma debat TikTok. Aduh, janganlah pamer panggung Nona. Ya Sekarang ingat, saya tanya, nama roda asli kau itu siapa? akan berputar. Ya ingat Luga, roda itu berputar. Jangan pamer Iya, kau kan panggung nggak kamu. terkenal masalahnya. Kenapa kau nggak terkenal? Karena kau memang manusia hoak. Kalau kamu hanya memandang fisik dan tidak tahu isi dalamnya, jangan kamu itu selalu memegahkan diri. Debaternya di TikTok biar bisa nge-kick orang. Loh, Luga di mana kebenaran? Kalau Coba udah siapa kalau coba? debat, Siapa coba yang sudah insaf dibikin Luga diundang coba? lah mulut-mulut comberan naik kalau udah Siapa bisa yang bilang, sudah bertobat dari ajaran Luga mana? Coba aduh, satu aja harus lawan 9 buktikan orang. dulu. Aduh, banyak berhalusinasi seperti inilah. Dua aja 1.000 orang aja gue hajar kan. Apalagi itu cuma satu orang. Bang Murati mau nanya dulu Bang Murati ini tunggal atau apa? CEO atau Saya tadi sudah jelasin siapa Murah Hati. Mungkin Anda tidak dengar ya. Sekali lagi, Murah Hati itu adalah pengikut Yesus yang selalu mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Betul nggak itu? Iya. Betul. Tapi di sini ada nabi Bang. Iya, orang Wanes kalau belum Muslim kan pasti ujung-ujungnya bukannya Wanes yang dibahas, ujung-ujungnya Nabi Muhammad yang dibahas, kurang ajar ya. Harusnya Wanes itu yang membahas di tengah-tengah orang Islam, jangan malah bahas Nabi orang. Dong. Ada tamu kita ini Surya Bakti. Selamat sore. Iya, Surya Bang. Bakti. Orang Wanes ini Kita harus apa dulu ini? memproklamirkan kewanesannya, tapi giliran ketemu orang Islam ciut kembali lagi bahas Muhammad dan bahas harusnya kau bahas Tuhan kau. Luga yang mengakui kamu itu mengajarkan ajaran yang benar siapa coba? Saya mau dengar. Banyak Siapa? orang Islam aja dukung gua 280 juta orang. Saya mau dengar suaranya. Siapa yang mengakui apa yang disampaikan Luga itu benar, bukan halusinasi?
Ketik Siapa satu, coba? ketik satu. Saya Yang mau dukung dengar. Luga ketik satu. Yang dukung Luga ketik satu, coba. Yang dukung Luga ketik satu. Silakan teman-teman, silakan diketik. Di sini bukan mau PKPK, Bang Luga. Waduh, jangan. Ini Itu satu, satu yang dukung Luga ketik satu. Dukung saya di sini. Yaudah. Waduh, ada juga ya muridnya si Luga, mak ngeri kali. Banyak lah, satu. Aduh, banyak kali Pak muridnya Luga yang halusinasi ini, bahaya ini. Iya, makanya Tapi- kau sebagai jujur Tapi aja. cuma satu Kau orang jangan Luga, ngomong. orang-orang yang sama yang ngetik nih ha. Satu, gimana itu Luga? Itu Aduh, berarti dia semangat banget ngedukung saya. Belum lagi yang lain, ya kan? Makanya kau, apalagi kau udah nggak terkenal, ngotot-ngotot di TikTok kayak orang sudah ada stres. wah, hostnya juga mengikut Luga, mampus gua. Mampus gua. Aku turun aja lah. Iyalah. Ternyata hostnya juga pengikut. Aduh, hostnya juga mengikut Luga ini. Ya ini kan semua kan adik-adian saya. Apa kata saya nurut. Nah kau siapa coba? Kau aja dikerjain sama dia. Bang Luga, kalau saat itu oneness loh Bang Luga. Abang kan Tritunggal, dong, 3 dong. Siapa yang pilih Bang Luga 3, jangan 1. Kalian ini. Iya makanya kan saya bilang saya ini udah 9 kali debat bintang. Nah kau cuma tiktoker yang nggak tahu siapa manusianya. Akun kau pun akun hoak, dodong. Kau mau ngelawan aku ya nggak bisa lah, mimpi kau. Saya tidak berniat melawan Luga, tapi yang saya dengar ajaran Luga itu banyak halusinasi. Ya iya kan saya bilang kau ini ngomong sebagai kapasitas burung emprit. Yang ngomong sama kau ini lah yang ngomong singa. Kenapa saya bilang kau burung emprit? Karena kau belum pernah khotbah di hadapan 10.000 orang. Kau cuma debater TikTok yang ngoceh-ngoceh kayak orang stres. Kecuali kau menantang saya debat terbuka misalnya di gedung, di hall, masih masuk akal untuk saya ngomong. Bang Luga, mohon maaf. Pak Nabi, mohon maaf, jangan personal. Nanti tidak enak kita didengar oleh 38 mata di sini ya. Jangan personal. Tadi saya aja didengar 1.400 orang biasa aja Pak. Jadi makanya saya bilang orang Muslim saja yang 280 juta Muslim nggak ada ngomongnya sekasar ini. Mereka paling oke bang, semangat maju terus bang, itu kan agama abang. Tapi tidak ada hujatan gitu loh. Nah ini cuma minoritas di antara minoritas. Ini kan ibarat kata Kristen kasta terhina. Dari zaman dulu juga mereka ini disiksa karena memang bandel, kepala batu. Sekarang ingin saya buktikan secara langsung, secara khusus ini 4 mata atau dengan hatuha kepada Bang Luga. Jadi Yesus itu Tuhan pencipta atau manusia ciptaan? Yang mana yang betul Bang Luga? Silakan, saya mau konfirmasi nih. Saya juga ini bukan mau melawan Bang Luga, tapi saya jawab, ingin Yesus itu adalah pencipta, dia bukan ciptaan. Oke, mantap. Pantaslah hostnya mau mengikuti Bang Luga karena jawabannya benar. Iya makanya kalau kau belum kenal orang, muncul kau jangan asal bicara. Yang kau hadapi ini singa, kau burung emprit. Hostnya Tapi nggak kambing. kasih tahu dari tadi. Saya pikir hostnya ini. Goblok. Aduh, host verifikasi dulu host. Jadi begini, saya bilang orang Oneness itu banyak mengatakan orang Tritunggal itu tidak percaya Yesus sebagai pencipta. Memang di sebagian orang Tritunggal itu ada orang seperti itu. Nah tapi kadang-kadang lo menyamakan orang. Saya itu berdoa tuh Tuhan Yesus datang, ya. Saya udah bertemu dengan Tuhan Yesus beberapa kali secara langsung. Jadi kau jangan sok tahu, jangan sok kenal dengan Yesus kau. Kurang ajar ya. Jaga muncung kau.
Iya, kalau gitu jawabannya Bang Luga. Saya mau ikut Bang Jangan Luga. begitu, Bang. Saya Iya, pengikut makanya Bang jangan Luga begitu. jadinya. Ya udah bagus lah. Nggak boleh begitu. Iya, Nggak boleh begitu. kamu belum kenal siapa orang, kamu ngomong seenaknya. Anu, slow. Jangan. Iya, jadi memang naik gini Bang. tensi. Memang ada memang sebagian Tritunggal itu Tritunggal sekte-sekte Katolik yang udah jauh itu memang ujung-ujungnya memang mengarah kepada Triteos. Itu ada gitu. Yesus itu ciptaan gitu. Itu kan ibarat kata tuh Tritunggal yang ibarat kata tuh yang udah jauh ke sana-sana karena mereka Luga itu penyembah Yesus ciptaan. Anjing, gue bilang sejak kapan gue bilang Yesus ciptaan? Makanya saya marah gitu. Jangan Bang Tom, jangan diimitin Bang. Makanya jangan kau framing orang manusia kambing. Bilang lagi Yesus ciptaan. Kurang ajar manusia. Kita satu pengajaran Bang Luga. Jadi saya join lah sama Bang Luga. Apalah my friend. Iya, makanya kan Tritunggal ini kan ada macam-macamnya Bang, ya. Ada mengarah saksi Yehova, ya kan? Yesus itu ciptaan. Dari saya lahir, ya, Yesus berkata sama saya, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Saya dari lahir tidak pernah mengatakan Yesus ciptaan sampai hari ini. Karena saya percaya Yesus itu adalah anak tunggal Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak tunggal Allah itu bukan ciptaan, itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, ada memang Tritunggal yang mengatakan Yesus ciptaan. Tapi setelah saya cek kemarin, yang katanya ciptaan adalah badannya, tapi firman itu bukan ciptaan. Itu kata si Tritunggal, siapa tuh? Si Justin. Nah, saya pun nggak setuju dengan itu. Karena saya ini diajar oleh Roh Kudus bahwa Yesus itu adalah tidak pernah diciptakan oleh Bapa. Dia memang firman Allah yang sesungguhnya. Makanya saya berdoa sering didatangin Tuhan Yesus dan para malaikat, dan tiap hari saya bergaul akrab dengan Yesus dan turun itu Roh Kudus. Saya berdoa sampai nangis-nangis kok, diurapi kok saya. Makanya saya nggak bisa dilawan orang. Mau Wanes kayak mau Muslim kayak saya sikat semua. Unirip aja. Teruskan Bang Luga, teruskan. Unirip Saya setuju. aja. Itu bertekuk lutut sama saya. Yang musuh kalian yang paling ngeri itu aja ngormatin saya. Makanya tuh kalau ngomong tuh hati-hati, ya. Ya udahlah, kalau lo nggak ngerti selama ini nggak apa-apa, aku maafkan gitu loh. Kemarin juga saya ditanya sama si Ruth, Luga, Yesus itu pencipta gak? Aduh Tuhan, gue bilang, berarti lo selama ini nganggap gue saksi Yehova ya gitu. Ya nggak ada saksi Yehova, gue injak-injak, gue hajar sampai hancur-hancur gitu loh. Jadi hati-hati. Ini ya, saya jawab dulu. Waham kebesaran mengklaim dirinya nabi. Jadi gini, mengaku nabi dengan mengaku penginjil itu sebenarnya sama aja. Cuma kita ini hidup di mayoritas muslim terbesar yang menganggap kalau ngaku nabi itu wajib ditangkap karena kegedean. Sebenarnya kita jangan ngikutin budaya Islam. Itu budaya Islam, ngaku nabi itu ditangkap. Itu budaya Islam. Lo jangan ikut-ikutan. Di Amerika ngaku nabi sama ngaku penginjil itu kelasnya sama. Cuma bedanya kalau penginjil, sebentar Bang. Kalau penginjil memberitakan Injil, kalau nabi menerima wahyu, ngaku nabi dengan ngaku penginjil itu kapasitasnya sama. Jadi orang ngaku nabi sebenarnya biasa aja. Makanya ketika saya ikut dalam seminar tentang bangkitnya nabi-nabi dan rasul-rasul, pendeta Yeskel juga bilang sebenarnya pengaku nabi ngaku rasul mah sebenarnya biasa aja, karena rasul itu kan utusan Tuhan, penginjil pendeta pun utusan Tuhan. Terus bedanya di mana? Bedanya cuma di jurusan doang. Yang satu angkatan laut, yang satu angkatan udara, yang satu angkatan darat. Jurusannya yang beda, kelasnya sama. Jadi kalau orang ada ngaku penginjil, kenapa lo marah? Kenapa lo nggak marah? Ada orang ngaku pendeta, lo nggak marah. Ada orang ngaku guru, lo nggak marah. Ketika ada orang ngaku nabi, lo marah. Nah ini sebenarnya nggak ada masalah. Di Amerika orang ngaku nabi itu biasa aja.
Nah kita karena ngikutin budaya-budaya Islam, ke-Islam-Islaman, orang ngaku nabi dianggap waham kebesaran. Nah inilah paradigma yang harus dihancurkan biar nggak miskin, gembel. Masa harus gitu aja harus diajarin sih? Waham kebesaran, ngaku nabi itu dirujuk kepada Lia Eden karena memang dia memang nabi palsu. Ngaku nabi sama ngaku pendeta tuh sama kelasnya karena itu ada 5 jawatan. Pertama sebagai nabi, rasul, guru, gembala, pengajar. Kenapa orang kalau ngaku penginjil orang nggak marah? Kenapa orang kalau orang ngaku nabi marah? Padahal sama-sama kok, gajinya sama. Misalnya gaji AD 4 juta, gaji AL 4 juta, gaji angkatan udara 4 juta, sama-sama. Saya pilot angkatan udara, saya TNI angkatan darat, sama-sama ngaku tentara. Kenapa harus giliran ngaku nabi marah gitu loh? Kan aneh, orang gila namanya. Ini loh ikutin budaya Islam. Budaya Islam itu orang ngaku nabi itu ditangkap karena bagi Islam nabi itu sudah Mesias, sudah hampir 11-12 dengan Tuhan. Jadi mereka ngaku nabi, mereka wajib ditangkap karena nabi itu ketinggian. Nah lo jangan ikut-ikutan ajaran Islam, lo bukan orang Islam, tolol, goblok, tolol. Ini saya bertanya dulu ke Bang Loga. Itu si Novan sudah mualaf dia dari Kristen. Itu bagaimana nubuatannya untuk si Novan? Gimana itu nubuatannya Bang Loga? Dari nabi. Jadi waktu di seminar pendeta Yeskiel sarjana teologi, dia bilang sebenarnya mengaku nabi, mengaku rasul itu sebenarnya biasa aja. Kita aja tidak terbiasa. Karena kita tidak terbiasa selama 1900 tahun, karena memang nabi itu bangkitnya di hari terakhir. Yoel 2:28, Malikia 4 ayat 5, aku ngutus Nabi Elia. Karena udah nggak nongol selama 1900 tahun, jadi pengaku nabi ini butuh penyesuaian memang, gitu loh. Kan jarang-jarang. Tapi kan kalau lama-lama ngaku nabi kan biasa aja kan. Gue ngaku nabi lama-lama kan jadi biasa. Biasa karena terbiasa karena biasa. Gitu loh. Jadi ngaku nabi itu nggak masalah, asalkan jangan gua ngaku Tuhan. Kalau gua ngaku Tuhan ya lempar juga nggak masalah. Lo lempar pakai batu, betul nggak? Nah ini juga harus para pengajar wanes juga harus tahu. Jadi jangan orang ngaku nabi lu jadi gila. Gua aja nggak gila kok. Jadi lagu ini renungkan dulu Bang Loga. Pertanyaan untuk yang terakhir. Ia lahir untuk kami, ia mati untuk kami, ia bangkit bagi kami semua. Ia Yesus Tuhan kami, ia Yesus Allah kami. Dia apa? Di atas segala raja, ya. Lalu begini Bang Loga. Ia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Itu benar nggak itu Bang Loga? Benar lah. Dia itu firman Allah turun ke bumi sama dengan, kayak tambah-tambah sama dengan manusia. Kira-kira gimana itu Bang Loga? Maksudnya sama dengan itu kan kita kan nggak bisa menafsirkan lagu orang. Kita tanya sama penciptanya. Maksud dia mengatakan sama ini menjadi manusia karena memang Yesus manusia kan. Dia hidup selama 33,5 tahun. Nah, tapi dia adalah firman Allah yang kekal. Dia tidak diciptakan. Dasarnya itu aja. Dia tidak diciptakan. Nggak ada yang nyiptain dia. Itu aja dasarnya. Nah kalau kita udah punya dasar Yesus tidak diciptakan, berarti Yesus itu Tuhan, selesai. Bukan nabi, jadi, bukan. Oke, salam sebelumnya. Jadi menurut Bang Loga, Tuhan Yesus itu ada sejak semula. Dia dari kekal, nggak ada yang ciptain dia. Bapa tidak bisa menciptakan dia. Dia adalah setengah dari Bapa, setengahnya. Oh, kenapa disebut anak?
Ya karena dia adalah setengahnya dari Bapa. Firman kan, Firman keluar dari Bapa itu disebut anak tunggal. Bukan kenapa? Berarti kan setara ini kan. Anak dan Bapa kan setara kan? Kalau anak Istilahnya- itu hati, Pak. Kalau anak itu jantung. Kalau Bapa itu otak. Jadi otak itu posisi lebih tinggi. Tapi dia nyatu dia. Anak itu jantung, hati, makanya disebut Yesus itu akulah kebangkitan dan hidup. Akulah hidup. Apa hidup? Hidup itu kan sumber kehidupan itu kan berasal dari jantung. Nah, jantung Iya, jadi inilah kenapa atau disebut hati. anak dia? Ya karena dia hatinya Bapa. Kalau dia hanya jantung, Hatinya berarti Bapa. kan itu kan, hah? Hati. Iya, kok bisa kok bisa Firman jadi itu kan anak? keluar dari hati. Perkataan itu kan keluar dari hati. Juga bagaimana kalau dengan udang kepalanya itu bagaimana dengan udang hatinya ada di otak apa jantungnya ada di otak bagaimana itu Bang Luga kok beda ya? Nah, itu saya nggak ngerti itu. Pokoknya jantung ada di otak saya nggak pernah Oke, dengar sebentar Pak, sebentar Bang Luga. Kalau Intinya- Bapak itu otak, Bang Luga, kalau Bapak itu otak, anak itu jantungnya. Nah, yang punya otak dan yang punya jantung ini siapa namanya? Ya Bapak itu. Loh, tapi Bapak otak. Di luar otak memang Jantung. ada siapa lagi? Kan nggak ada lagi di luar otak. Kan yang ada kan manusia itu terdiri dari pertama pikiran. Pikiran Dan ini jantung. sebentar dulu. Pikiran ini tugasnya adalah mengatur. Makanya Allah Bapa itu membuat hukum, bukan Yesus yang membuat hukum. Misalnya, jangan mencuri. Itu idenya Bapa, bukan idenya Yesus. Makanya Yesus berkata, pengajaranku tidak berasal dari diriku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, yang mengatur semua hukum itu namanya Allah Bapa. Itulah otak. Nah, yang memberikan kehidupan kepada kealahan, itu bukan otak, itu jantung. Makanya dia mompa darah ke seluruh tubuh biar orang tuh hidup. Makanya yang bisa menebus manusia itu harus anak tunggal, bukan Bapa. Karena Yesus itu adalah jantungnya, darahnya. Darahnya ada di dia. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, yang memberikan kuasa. Kenapa anak itu disebut? Nah, kenapa jantung itu disebut anak? Padahal dia Ya. satu tubuh. Yang mempunyai otak dan jantung ini siapa namanya? Kan Nggak itu ada. pertanyaan. Miliknya adalah kepala itu. Kan otaknya pemiliknya. Otak itu yang ngatur. Dia owner utamanya. Makanya di posisinya paling atas. Pemilik kepala ya kepala itu sendiri yang memilikinya. Kan karena yang mikir itu kan otaknya. Dia yang paling tinggi. Yang menentukan hukum Allah Bapa. Yang menentukan jangan mencuri, jangan berzina. Makanya pujian kepada Bapa berbeda kepada pujian kepada Yesus. Kalau pujian kepada Bapa itu apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tapi kalau kepada Yesus beda. Paling segala kemuliaan bagi dia dan anak domba selamanya. Hormat, kuasa, dan kemuliaan. Tapi kalau kepada Bapa beda. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Beda. Karena kenapa? Karena yang membuat hukum itu bukan Yesus. Membuat hukum itu Bapa. Makanya dia lebih tinggi. Pemilik ide lebih tinggi daripada yang melakukan ide. Yang melakukan ide siapa? Yesus. Segala Enggak, perkataan ini itu loh. bukan dari diriku, melainkan belum daripada nangkap. aku. Yang kutanya itu gini. Lemparnya. Ini kan ada otak, ada jantung kan, berarti ada bapak, ada anak. Nah, pemilik otak dan jantung ini, Siapa? bapak dan anak ini, siapa orangnya? Itulah yang Itu udah masalahnya. jawabannya Udin. Itu udah mentok pemilik otaknya itu ya otak itu sendiri. Gimana sih lo? Dok. Itu jawabannya udah mentok itu Pak. Kecuali Bapak bilang yang punya sepeda ini siapa? Ya Luga. Luga ini yang menentukan semua tindakan Luga siapa? Otaknya. Lalu pemilik otaknya ya Luga. Luga itu keseluruhan. Misalnya otaknya. Jadi Roh Kudus di mana posisinya? Nah, kalau Roh Kudus ini dia kuasa. Makanya Kisah 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Yang bisa memenuhi manusia itu Roh Kudus, bukan Bapa. Bapa tidak mampu memenuhi seluruh manusia. Yang bisa memenuhi seluruh manusia itu Roh Kudus. Contoh, kenapa Roh Kudus itu disebut ibu? Karena Roh Kudus itu punya rahim. Bapak tidak punya rahim, laki-laki kan gak punya rahim. Yang bisa bunting itu perempuan. Makanya perempuan gak bisa jadi bapak gak bisa jadi perempuan. Ini ilmu udah ketinggian.
Udah mentok. Makanya Tuhan bilang sama saya, buku saya nilainya 7 miliar dolar as. Karena udah ketinggian ilmunya. Iya, saking tingginya kita nggak bisa ke sana gitu loh. Saya kan duduk di 24 tua-tua, Tuhan bilang sama saya. Kau di mana duduknya? Paling kau di emperan kau, Dodong. Loh, kalau abang duduk di 24 tua-tua, berarti abang siap disembelih. Siap nggak kira-kira? Bukan begitu pertanyaannya, mana ada ayatnya. Kalau kau duduk di 24 tua-tua, itu urusan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu sama saya, dan Tuhan udah kasih Itu tahu ke harus saya. siap disembelih itu, Bang. Iya, masalah disembelih nggak disembelihnya kan itu kan urusan Ya, Tuhan. enggak, Kita kira-kira. masih siap. Semua orang harus siap mati. Jangankan rasul-rasul, kau juga sebagai babu pun kau juga siap dibantai kok. Iya kan? Semua itu harus siap mati, siap. Barang siapa mempertahankan nyawanya ya kan kehilangan nyawanya. Makanya dari dulu saya kan berdebat dengan Muslim kan udah taruhan nyawa dari zaman dulu. Dulu juga saya bahas. Bang Luga, Ketika abang mengatakan siap disembelih atau siap jadi martir, iblis mendengarkan loh, Bang. Hati-hati ya. Nggak masalah, kan saya bilang kan yang menentukan hidup manusia itu kan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan suruh saya martir ya martir, nggak masalah. Oh, terus kamu mau nakut-nakutin saya gitu? Saya mah nggak takut ditakutin manusia. Laskar jihad aja. Bukan Laskar jihad. Saya ketemu Ustadz Moko Ginta itu hampir 100 laskar jihad loh di mana tuh. Saya satu orang itu hampir ada 40 laskar jihad di Dewan Dakwah Islam Indonesia. Saya satu orang. Saya diteriakin. Iya, Ya, saya karena yang kayak gitu-gitu udah ngalamin, Bang. Begini loh, Kau belum ngalamin. kehormatan duduk di bangku 24 tua-tua itu dengan ininya ya, apa namanya ini, dengan mahkotanya, itu bukan hal yang gampang. Itu benar-benar kita harus menjadi Semuanya, Bang. Semuanya, baik Anda pun sebagai yang tidak duduk juga Anda pun harus sungguh-sungguh. Apalagi yang duduk di 24 tua lebih berat lagi tanggung jawabnya. Ya, betul. Saya ini dipersiapkan Tuhan untuk mendampingi nanti orang-orang tertinggal. Nanti kan bentar lagi nih rapture nih, kan miliaran orang yang rapture. Tuhan bilang kamu tugas khusus sama. Maksudnya abang mau jadi seperti Musa dan Elia? Aduh, mana dia nih? Gak bahaya deh nih. Dia mau jadi seperti Musa dan Elia nih, dua tua yang akan datang. Kok jatuh dia, Bang? Kok turun dia? Ya, jadi Bang Luga mau jadi seperti itu ya? Yang dua orang yang dibunuh itu. Jadi yang dibiarkan mayatnya terpampang di jalanan itu. Kalau untuk yang dua saksi Allah itu memang itu masih sifatnya rahasia ya. Kita nggak tahu itu siapa orangnya. Tapi yang pasti tuh pernah ada seorang pendoa syafaat, Ibu Yuyun, dia mendoakan saya. Setelah dia mendoakan saya, dia dapat penglihatan. Dia bilang, Bang Luga, saya tetangga saya itu, Bang. Sebentar. Bu, Kamu diam. itu tetangga saya itu. Siapa? Bu Yuyun mana? Bu Yuyun katanya Bang Herli. Ya, Bu Yuyun itu tetangga saya itu. Orang mana dia? Ini bicara. Bercanda dia kayak ini. Oke. Bisa dengar suara saya? Ya, monitor. Oke, jadi dia mendoakan saya kan. Lalu habis dia berdoa, dia dapat penglihatan tentang saya. Bang, saya dapat penglihatan. Tuhan sudah menyediakan mahkota berlian yang besar, bertingkat-tingkat. Mahkota. Amazing. Dia bilang, kamu diam dulu. Aduh. Sudah sampai di mana ini? Mahkota kehidupan. Kota kemuliaan. Belum selesai juga. Belum. Ada 5 mahkota, Bang Hos.
Oh, Ku transfer nanti kau biar bukan. dia Masalahnya belum. saya mau keluar. Kirim duitnya. Kita tutup Ya, dulu nanti. live-nya, nanti lanjut nanti malam. Nah, 5 menit lagi tutup. Ini closing statement ya. 5 menit lagi, 5 menit Oh, lagi. ya, 2 menit lagi. oke. 2 menit lagi atau 3 menit lagi. Jadi gini. Jadi waktu itu saya didoakan, tiba-tiba dia dapat penglihatan, dia bilang, "Bang, saya dapat Open cam penglihatan." lah biar seru. Iya. Sebentar, jangan dulu. Sebentar ya. Jadi ketika dia berdoa, dia tiba-tiba mendapatkan penglihatan, dia bilang, "Aduh Tuhan." Ya, dia dapat penglihatan, dia melihat mahkota berlian bertingkat-tingkat. Lalu dia bilang gini, "Bang Luga, ini Tuhan kasih buat abang, tapi kerjakan satu tugas." Dia bilang, "Apa tugasnya?" Saya bilang, "Tuhan bilang Bang Luga ini adalah Kopassus, pasukan khususnya Tuhan di akhir zaman yang akan Amazing. dipakai Tuhan untuk mendampingi orang-orang yang akan tertinggal." Jadi kan sebentar lagi nih pengangkatan nih. Jadi saya ini sudah diberikan tubuh kemuliaan, tapi harus tinggal di bumi untuk menjaga jemaat yang tertinggal, karena ketika saat itu Roh Kudus sudah nggak ada di bumi. Jadi Roh Kudus sudah tidak ada lagi di bumi, makanya perlu ada pendampingan gitu. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu lakukan tugas ini, mau Tuhan akan kasih mahkota yang bertingkat-tingkat ini sama saya. Oke. Makasih Bang Luga kesaksiannya. Ya, jadi itulah upahnya. Kalau Bang Luga dipakai luar biasa itu ada 5 mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, mahkota kemenang. Apa ya? Saya lupa, ada 5 itu. Sudah Nabi. Ya, udah bro. Oke Bang Malikin, sudah selesai. Ada satu lagi ya. Satu menit. Udah, enggak usah lah. Sebentar. Jemaat masalahnya. Itu. Sebentar lagi. Jadi teman saya namanya Ray, orang Makassar, dia dibawa Tuhan ke surga. Lalu, "Bang, aku luar Banyak biasa, lagi Bang. cerita ini ya. Saya dibawa Tuhan ke surga. Saya melihat suatu istana besar. Lalu istana itu 10 kali lipat dari istana negara lah, Bang. Besar sekali istananya. Terus di tengah-tengah istana itu ada seorang duduk di atas tahta bermahkota berlian. Lalu malaikat yang membawa saya itu mengatakan seperti ini, Bang. Dia bilang ini, "Inilah Luga Bang Tambunan." Luga, Bang Malikin, Kamu diam dulu. jalan itu. Sebentar. Kamu diam dulu. Lalu malaikat itu, Oke, sudah ya. ya, pertama 4 miliar itu penggeraknya Katolik. Makanya yang namanya bos dari antikris di seluruh dunia itu Katolik. Itu bosnya. Sekarang kita lihat, kan aku kan cuma bicara fakta yang sudah terjadi dulu, Luga. Nggak enak juga ntar kita terlalu kejam kita. Nah, sekarang begini, kemarin kan Ukraine perang nih sama Rusia nih, sampai sekarang, betul ya? Iya. Ortodoks ribut sama Ortodoks dong berarti, benar nggak? Kalau menurut penglihatan para nabi, antikristus lahir dari NATO. Sebentar dulu, Luga. Makanya sebentar perlu dulu. kita Bukan ke situ maksud aku. Kan Rusia sama Ukraine perang. Rusia Ortodoks, Ukraine Ortodoks, betul kan? Berarti Ortodoks ribut sama Ortodoks dong, benar nggak? Iya. Nah, kan saya lihat tuh waktu di TV tuh waktu pertama-tama tuh perang. Rusia dengan keuskupannya itu mentahbiskan, menciprati, memberkati tank-tanknya, pesawat-pesawatnya. Nah, berkatin juga untuk melawan Ukraine. Ya dari pihak Ukraine juga gitu. Ketuanya dari Ortodoks itu, pemimpinnya, imamnya juga memberkati kapal-kapal perangnya untuk menyerang Rusia. Nah, jadi baik di kedua belah pihak sama-sama Ortodoks memakai nama Tuhan mungkin ya. Mungkin nama Tuhannya saya sih berharap bukan nama Yesus yang mereka pakai. Gitu. Mungkin pakai nama yang lain lah, yang Maha Kudus itulah gitulah. Jadi untuk saling menikam, saling membunuh. Nah, inilah fakta di lapangannya seperti itu. Dan ini selalu terulang dari abad ke-4 sampai abad sekarang masih terulang seperti itu. Gitu.
Ya, karena aktornya cuma satu, penggeraknya Iya, kan cuma satu. antikristus Perang ya. Dunia Kedua, ketiga, keempat itu mereka yang bermain sesama setan ribut. Nanti benar-benar pertempuran itu perang Armageddon. Jadi kalau perang dunia 1, 2, 3, 4 sampai 4 itu permainan Lucifer. Sesama manusia diadu sama dia karena dua-duanya sudah dibawa kekuasaan kegelapan. Yang blok ortodok juga dikuasai iblis, yang blok sini juga lebih iblis. Jadi mereka diadu. Jadi dua-duanya nanti mati. Nah, nanti sisanya bertempur melawan King of King. Itulah disebut perang Armageddon. Itulah perang yang sesungguhnya. Nah, perang yang sesungguhnya ini sudah terangkat. Gereja yang terangkat inilah yang menjadi tentaranya Tuhan. Jadi kalau lo sesama ribut masih di bumi, lo ribut sebenarnya lo lagi diadu domba sama iblis. Makanya usahakan lo ikut rapture. Ketika rapture nanti perang Armageddon, Yesus Kristus dengan gua orang bertempur dengan segala tentara yang ada di bumi. Terserah mau agamanya Katolik, mau agamanya Hindu, intinya berperang melawan King of King, penunggang kuda yang akan turun dari surga. Itulah perang yang sesungguhnya. Perang Armageddon. Kalau 1, 2, 3, 4 itu masih dimain-mainkan sama iblis. Dia juga yang main. Dia dulu pokoknya ngelawan Nabi Luga Bejebul tuh. Temanya Bejebul musnah gitu ya. Nabi Luga. Makanya dunia ini cuma dibagi menjadi dua. Grup para nabi dengan grup Beelzebul. Apapun mereknya. Mau Tritunggal, mau Oneness, mau Katolik, itu semua berada di dalam satu pemerintahan yang itu namanya Lucifer Antikristus. Nah, kalau lu berhasil melepaskan diri dari grup bangsa-bangsa masuk di grup rapture, baru lu benar-benar apa? Yang rapture itu, makanya Tuhan angkat miliknya. Nah, kalau lu kagak rapture, berarti lu ada di grup Beelzebul. Jadi ini bukan masalah perang gue mau berada di pihak NATO, gue berada di pihak Rusia, karena yang perang sama Kristen. Iya kan? Rusia Ortodok Kristen, NATO Kristen Katolik, perang sesama pengikut Yesus mati. Kenapa mereka mati? Karena mereka Kristen semu. Nah, Kristen yang sejati itulah yang ikut rapture. Nanti itu kan dibilang di Matius pasal 24 ya, anak manusia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan mengumpulkannya di sorga. Nah, itulah grup sorga sama grup bumi. Jadi NATO, mau Cina, mau Katolik, mau Kristen, ke Ortodok, Tritunggal, Oneness, intinya kalau ketinggal berarti berada di pihak Beelzebul. Apapun itu doktrinnya, karena doktrin semua ini permainan setan. Gitu. Jadi berbahagialah mereka yang ikut rapture. Nah, Samuel dan kawan-kawan ada yang di barisan rapture nggak? Kalau ngikut rapture ya berarti Samuel berada di Beelzebul punya pihak, kan gitu. Izin holos, jadi berarti doktrin yang berkata bahwa Roh Kudus itu daripada Tuhan dan setan bukan masalah Roh Kudus perempuan, intinya kalau lo tertinggal lo setan udah. Enggak, itu kan doktrin yang kamu buat sendiri. Itu dari Kalau setan lo atau tertinggal lo anak iblis. Lo Iya. yakin nggak lo rapture? Itu kan kau bikin doktrin, Roh Kudus itu istri. Itu dari dari Tuhan. Sebentar, Roh Kudus perempuan kan lo juga kan belum pernah ke surga, jadi lo juga belum memastikan. Nanti pemastiannya ketika lo tertinggal berarti lo anak setan, itu aja. Tuhan Itu kamu kan bikin doktrin. Kamu bikin doktrin, kau bilang tadi doktrin itu buatan setan. Jadi lo terangkat gak itu yang Roh Kudus itu? Lu aja juga belum terangkat, lu terangkat. Tuhan sudah bilang gua ikut dalam pengangkatan. Tuhan udah Di mana kalau halusinasi kamu makan inek ya kamu ya? Kalau halusinasi bukan bisa. Lihat aja mulutnya menghujat bagaimana? Dikutuk oleh Tuhan. Kamu kan bilang tadi doktrin itu ciptaan manusia, menciptakan setan. Sekarang kau bikin doktrinmu sendiri, Roh Kudus itu istri. Itu dari setan atau yang benar? Lalu Roh Kudus itu kalau bukan istrinya siapanya? Pembantunya, tetangganya, temannya, atau teman lamanya?
Di mana itu ada ayat Rohul Kudus istrinya Bapak? Coba. Itu kan keluar dari Bapak. Kalau keluar dari Bapak berarti istrinya. Dodol. Ya ampun, ini manusia dodol. Suka-suka. Luga, kalau Roh Kudus keluar dari anak bagaimana? Waktu Yesus mengembusi. Mana itu ya? Dalam Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh Kudus akan Betul, Roh Kudus akan diutus Bapa. Nah, terus kan ada yang kasusnya kan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus gimana? Iya, karena Roh Kudusnya udah masuk dulu ke Yesus. Lalu Yesus mengembusi, kan dia masuk dulu. Oh, berarti Roh Kudus hanya bersumber dari Bapa, bukan dari anak ya? Roh keluar masuk itu ibunya Yesus. Iya, itu yang aku tanya bukan itu. Berarti kau percaya, sebentar Luga. Berarti kau percaya Roh Kudus hanya berasal dari Bapa, bukan dari anak. Setuju apa tidak setuju? Begini, Roh Kudus itu pertama dia keluar dari Bapa, lalu diberikan kepada Yesus. Kalau diberikan kepada Yesus, Yesus memberikan kepada orang lain kan wajar. Karena Iya, nggak masalah. Sekarang Roh Kudus bersumber dari siapa berarti? Pertanyaan saya itu. Menurut Luga, Roh Kudus bersumber dari siapa? Dari Bapa. Dari Bapa. Berarti kau sepaham dengan ortodoks dalam hal ini? Ya nggak masalah. Intinya nggak kalau masalah dia ya. Nah, kalau kau menyatakan Roh Kudus adalah istri dari Bapa, kau berarti sepaham dengan Mormonisme atau Origenes. Mormonnya yang dalam konteks hal itu benar, tapi dalam konteks lain dia salah. Iya, aku ambil konteks yang ini aja dulu. Ya udah nggak apa-apa, kalau salah berarti dia lebih benar dari lu. Berarti Mormon benar ya dalam menyatakan Roh Kudus istri Bapa. Masih ibarat kata kebenaran Mormon 70, Oneness 60. Berarti Mormon masih di atasnya Oneness. Benar. Itu Iya aja dong. PSB. Nah. Jadi dalam konteks Roh Kudus istri Bapa, Luga sepaham dengan Mormon. Dalam konteks Roh Kudus hanya bersumber dari Bapa, bukan dari anak, dia sepaham dengan ortodoks. Nah, tetapi secara keseluruhan sampai di sini dalam dua konteks, Luga sepaham dengan Arius atau Arianisme yang adalah bapak daripada saksi Yehova. Gitu, tapi kan bapaknya saksi Yehova ini mengatakan Yesus adalah ciptaan, sementara Yesus itu anak kandung. Iya, maksudnya bukan dalam hal soal ciptaan, dalam hal tadi. Ya udah nggak apa-apa disamakan. Nggak apa-apa ya. Ya Hampir semua menyamakan kecuali hal-hal yang inti. Dia samakan 80%, 20% dihantam sama dia. Itu kan penyesatan caranya begitu. Kalau yang sama-sama banyak, Islam juga kesamaan kita banyak kok. Itu aja PSB. Yang penting kan dia udah mengakui itu aja. Lanjut PSB. Iya, nggak masalah. Enggak. Udah. Di dalam Matius 10 ayat 20, dengan dulu saya baca ya. Di dalam Matius 10 20 bahwa Roh Kudus juga disebut Roh Bapa. Ya. Ya. Roh Kudus disebut Roh Bapa. Di dalam Markus 13 ayat 11 disebut Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 3 sampai 8 disebut Roh Kristus. Yang benar itu mana juga? Ya semua benar. Roh Bapa kan artinya istrinya Bapak. Dengan dulu simak pertanyaan saya, Dudung. Sama itu. Roh Bapa, Roh Kristus, Roh Yesus. Di sini Roh Kristus keluar dari Yesus. Roh Kudus itu keluar dari Yesus. Sudah. Roh Kudus keluar dari Bapa. Yang benar suaminya Roh yang mana? Kan Yesus kan sudah jelas-jelas sebutannya ada anak, nggak ada Allah Bapa. Inilah istriku yang kukasihi, inilah anakku yang kukasihi. Harusnya ditanya sebentar. Berarti anaknya Bapak, suaminya Roh Kudus juga gitu. Mamanya kondom gila-gila nih pendeta sibuk. Coba Bro Ucil besarkan saya Bro Ucil. Coba besarkan saya Bro Ucil. Masa saya dibilang kondom sama dia. Aduh, hampir kan. Enggak, memang harus seperti itu.
PSBN supaya dari buahnya kita bisa melihat kan, biarkan Iya, saja. nggak apa-apa sih dia mah lucu aja di sini. Dari buahnya kan. Nah, Biar orang kita pada lihat. ketawa. Roh Kudus katanya istrinya Yesus. Roh Kudus itu mamanya, Allah bapaknya, bapak kandungnya, bukan si Maria. Sebentar, moderator, kita baca. moderator, buat moderator kalau Bang Lugas sama Bang Samuel nggak usah dipisahin, biarin aja mereka berdua. lanjut. Ini saya buka nih Luga PSBN dari saya 54 ayat 5 nih. Ya saya 54 ayat 5. Belum lagi nanti Yeremia 3 19 20 ya. Nah, kita buka dulu ya saya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia. Ya, harus saya dikit dulu bentar, harus saya. Luga di mute dulu bentar mantul ya. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan. Di sini huruf besar semua Yahweh ya. Yahweh semesta alam namanya, ini Bapa nih. Nah, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Berarti Yahweh juga. Ia disebut Allah seluruh bumi. Nah, ini sampai di sini saya mau tanya nih. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Nah, saya mau tanya dia di sini siapa nih Luga? Yesus Kristus. Dia yang menjadikan engkau. Dia di sini Yesus berarti Yesus Yahweh. Iya. Yesus Yahweh. Nah, oke. Bagus nih. Ini benar nih jawabannya PSBN nih. Dia benar nih jawabannya nih. Nah, Benernya error. di sini dia benar nih. Nah, klausa kedua nih sekarang ya. Di sini dia benar nih klausa pertama. Nah, kalau menurut Wanes dia benar nih, mantap nih. Nah, di klausa kedua, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Nah, penebus di sini siapa? Yang menjadi penebusmu ya Iyalah. sebenarnya Bapa dan Roh Kudus. Hah? Kan di sini Bapa nih, yang di sini kan Yesus nih adalah Bapa nih, Yahweh nih. Klausa pertama tadi lu jawab nih. Nah, klausa keduanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ini singular nih, nggak bisa tiga nih. Dia disebut Allah seluruh bumi. Nah, siapa ini Allah seluruh bumi? Ini penebus nih siapa nih? Ya Yesus. Yesus, berarti Yesus Allah itu sendiri. Berarti Yesus adalah Yahweh. Nah, di atasnya Bapa nih, Yahweh. Makanya kan gue udah bilang kalau kita membaca perjanjian lama itu kita tidak bisa menafsirkannya secara sempurna. Makanya Sekarang saya ajak Yeremia ya. Saya panggil dulu. Saya panggil dulu Abang Yeremia nih. Abang Yeremia mau bicara nih ya. Saya buka Yeremia 3 ayat 19-20. Bentar. Pokoknya kalau Bang Luga sama debat sama Pak Samuel juga nggak usah dipisahin, biarin mereka berdua sungguh. Iya, biarin aja ya, jadi hiburan ya. Biarin aja, apalagi sih ini. Makasih host sudah dinaikin Master Ben. Tadinya nonton di bawah Pak aja. Ben. Lama kalian juga Pak Ben, lewat-lewat mulu. otaknya masih cetek, jadi kayak anak kecil. Nah ini ya, memang ya habis gimana Luga udah bilang PSBN kan kondom tadi ya, bagaimana ya. Nah sekarang kita lihat nih Yeremia 3. Udah saya bilang dia koteka dah. Saya bilang dia koteka. Jadi memang buat orang Wanes hujatan itu adalah sebentar dulu. Luga Nabi koteka mulai hari ini kita habiskan itu, lanjut. Bukan. Memang buat Wanes itu hujatan itu merupakan suatu hiburan ya. Nah Iya, sekarang betul. kita lihat Yeremia 3 nih di layar nih. Ayat 19 dan 20 nih ya. Nah, kita fokus ke langsung aja daripada lama-lama langsung ke klausa terakhir ya. Ayat 19 klausa terakhir. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikut aku. Nah, pikirku, ku di sini siapa Luga? Pikirku Tuhan. Iya, Bapa, Anak, apa Roh Kudus kan Luga Tritunggal nih. Nah, Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku. Nah, berarti aku ini sama oknumnya. Bapa sama nih. Nah, berarti sama. Dan tidak akan berbalik dari mengikut aku. Nah, ini sama. Jadi aku, Bapa, aku ini nominatif. Jadi ini oknum yang sama. Nah, ini siapa di sini nih? Di sini siapa nih?
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti Yesus Bapa dong. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku. Berarti Yesus Bapa nih di sini di konteks Yeremia 3 nih. Masalah, tapi bukan Bapa di Nggak surga. masalah. Ya sudah, nggak masalah. Oke. Nah sekarang saya tanya sama lu gak, kamu itu jemaat itu mempelai Kristus apa mempelai Bapa? Mempelai anak domba. Mempelai Kristus. Iya. Sekarang kita baca ayat 20. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya. Nah, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikian pula kamu tidak setia terhadap aku. Aku di sini tadi Bapa Yesus. Nah, berarti mempelai pria yang adalah Kristus adalah bapamu. Nah, Bukan. ini Yeremia 3, 19-20. Kita kawin sama bapak kita deh, Dan. Kenapa? Kita nggak mungkin mengawini ayah kita. Ya, iya sih, tapi kan ya memang secara logika begitu. Tetapi kan ini kan kata-kata ini kan alegoris kiasan. Nah, tetapi kalau kau mau anggap ini beneran juga nggak masalah juga sih. Itu kan urusan luga, punya hak untuk menganggap itu alegoris, kiasan atau hurufiah kan gitu. Nah, sekarang di sini di ayat 20 jelas bahwa kamu adalah mempelai Kristus, jemaat adalah mempelai Kristus. Yang sebenarnya mempelai priamu itu adalah bapamu yang sesungguhnya. Nah, itu loh Yeremia 3 ayat 19. Kita mempelai, kita nggak mungkin menikahi ayah kandung atau ayah kita, nggak nikah. Kita menikah tuh sama anaknya bapak, itu anak domba. Nah, berarti Bos, Yeremia Tuan, 3 dan 19 raja. gimana nih? Berarti gimana dong dengan Yeremia 3 nih? Terus dengan Yang Yesaya salah. 54 ayat 5 tadi. Ini berhubungan dengan Yesaya 54 ayat 5 tadi dan banyak lagi ayatnya kalau saya tampilkan. Makanya ketika lo mau menjelaskan sesuatu, lo jangan masuk ke kolong jembatan ya, pusing nanti di situ. Lo main di Lah, kan perjanjian Yeremia baru, nggak di biar lo- kolong jembatan. Coba Itu kan ibarat kata ayat-ayat yang masih membutuhkan pencerahan oleh datangnya Mesias, tapi lo maksain otak lo main di situ, akhirnya lo kejepit sendiri. Loh, ini yang berfirman di dalam Yeremia ini sang pencerah, sang guru penasehat ajaib. Makanya, kita ini udah hidup di dalam zaman kasih karunia. Lo jangan kembali lo ke zaman batu. Lo kalau ingin tahu tentang Tuhan, lo dengarkan ucapan Yesus. Aku Ini akan ucapan pergi Yesus. kepada Bapakku. Ini ucapan Yesus nih Yeremia nih. Itu kan belum dibagi di situ, belum dikasih tahu ini anak. Lah kan ini tadi lo bapak, yang ini Roh jawab Kudus, kan ini belum. Yesus. Kan gua tadi nanya malu, lo bilang siapa Itu Yesus? kan penafsiran simpel aja, penafsiran simpel aja. Tapi Yang kalau mau nafsir kan tahu Luga. sempurnanya, makanya kita baca perjanjian baru. Itulah gunanya perjanjian baru untuk mengurai ini kan- kekusutan. Ini nggak kusut, masa Yesus ngomong gue bilang kusut, lo yang bener aja. Ini Yeremia 3 ayat 19 dan 20 ini kan nubuatan. Ini belum terjadi. Yang ayat 20 di zaman Yeremia belum terjadi. Ini sudah terjadi ketika Yesus ditolak sebagai Bapa dan disalibkan. Sebagai suami juga. Sebagai pengantin mempelai Mulai besok pria. kita perjanjian baru lo simpan. Saya buka sekarang perjanjian baru ya. Saya buka ya, oke. Iya. Lu buang perjanjian baru, lu jadiin kitab Wanes. Perjanjian lama doang. Jadi Luga nanti istrinya bapak itu ada berapa menurut Luga? Gerejanya istrinya bapak juga, Roh Kudus istrinya bapak juga. Berarti bapak Kudus itu mamanya mau digali Yesus. dong. Roh Kudus mamanya Yesus, istrinya Bapak Roh Kudus. Roh Kudus mamanya Yesus. Udah ngerti lo? Hina kan nanti menikah juga dengan anak domba Yesus. Berarti suaminya istrinya bapak berarti Yesus. Dengan Ini kita baca dulu lah ayatnya. Bapak suruh nikah sih ada dadu, Kita udah bawa- bapak suruh nikah. Kan kau tadi suruh aku bawa perjanjian baru. Saya bawa nih yang berhubungan dengan Yesaya 54 ayat 5 dan Yeremia 3 19 20 ya. Ini berhubungan nih. Di dalam Markus 2 ayat 18 dan 19 ya. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang
dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Ya, di ayat 19 jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Jadi kalau lagi pesta kawin, masa lu udah siapin makanan nih, pesan catering nih dari Duma catering nih, ada saksang, ada segala macem. Ketika pengantin perempuanmu datang, orang disuruh puasa. Kan nggak masuk akal, bro. Itu namanya bukan pesta dong. Nah, sekarang di sini, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Saya mau tanya sama lu gak, di sini yang mempelai pria siapa dalam konteks ayat 19 ini? Yesus. Nah, betul. Nah, makanya kita kembali ke Yeremia 3 tadi, ayat 19 dan 20. Maka mempelai pria adalah bapa. Ya, adalah bapa. Lalu mempelai pria adalah bapak, kawin sama anaknya. Ngapain kita kawin sama ayah kandung kita? Itu kan pikiranmu. Nah, kalau pikiran saya nggak begitu. Karena istilah mempelai pria kepada Yesus yang adalah Elohim, mempelai perempuan kepada jemaat, itu bukan kawin beneran kayak gue kawin sama istri gue. Itu kan kiasan. Tetapi yang tidak kiasan, sebentar. Nah, ini kan beda nih di sini. Nah, sama ayah kandung. Sekarang begini, nah kau kan menganggapnya kan seperti manusia, kau menyamakan Tuhan dengan manusia, itu sama dengan kau menyatakan saya dengan istri saya sungguhan, ada kelaminnya, begitu. Nah sekarang begini, kita baca di sini. Kita baca ulang ya, Yeremia 3 ya. "Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku, dan tidak berbalik dari mengikut aku." Ini arti sesungguhnya. Alegorisnya di ayat 20. Tetapi sesungguhnya seperti. Nah, ini alegoris nih kata seperti. Bukan sesungguhnya. Tetapi sesungguhnya seperti penjelasan kok tidak ada seperti pun yang mendukung. Tidak ada satu rasul-rasul pun di perjanjian baru yang penjelasan Ya, ini kan perjanjian baru tadi. Kita kembali dong, kan ini kan nubuatan. Apa Luga seolah-olah menolak perjanjian lama? Menjelaskan seperti Loh, kan di sini nih, tetapi sesungguhnya seperti. Nah, ini kiasan. Seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikian pula kamu tidak setia terhadap aku. Aku di sini siapa? Bapa. Kan tadi lu udah jawab. Aku tanya, aku di sini ada berapa kali disebut siapa? Bapa. Siapa? Yesus. Yesus. Berarti Yesus Bapa, nggak masalah kata kau. Nah, jadi aku nggak salah dong. Kau aja. Juga ini lagi ada hujan royokan deh, gue udah capek. Udah ketemu Yesus, masa kau nggak tahu? Bang Yohanes nggak tahu loh sama ayat-ayat ini. Kau kan lebih tahu. Makanya gue bilang lu jangan nafsirin kitab suci seenak kerajaan lu. Yang bisa menafsir kitab suci itu harus 12 rasul, bukan lu. Dengan luga ya, dengan luga dari koteka. Oh, tadi kau bilang Yesus. Yang ini jabatan rasul, si Samuel bukan rasul, dia cuma pengajar. Masa kau nggak tahu lagi? Koteka luga bisa menafsir, dari koteka luga bisa menafsir. Saya ini rasul, kau cuma gembala palsu. Kabar Pak Sugeng, pengajar nafsu. Sekarang ini, sebentar teman-teman, walau umat saya belum ada 1000, tetapi mereka mengakuinya sebagai gembala. Kalau lu siapa yang ngakuin lu? Yang ngakuin lu siapa? Orang-orang yang sudah mau meninggal, yang udah terlunta-lunta di padang gurun. Tapi lu Nabi Khoteha siapa lu kak? Yang ngaku lu Nabi Khoteha siapa? Saya sudah duduk di 24 tua-tua, sementara lu cuma gembala gembel. Bukan 24 lagi dong, udah 25 tua-tua dong, 25 kok 24 kau ini.
Saya salah satu 24 tua-tua, lo salah satu Oh gembel gitu. penghasil bumi. Oh berarti dipecat satu sama sampai 24. Suka-sukamu aja. Nuga Nabi Koteka. Lo masuk neraka aja lo. Kami ini. Itu sudah bilang dikutuk oleh Tuhan. Yang bikin malu orang Batak lah. Iya. Udah dia Nabi Koteka, Nuga Nabi Koteka. Dikutuk suaranya jadi kayak begitu. Tapi Sudah belum ya. bertobat. Saya lantik Nuga Nabi Koteka. Bersama, Mulai hari ini. bersama lu tuh pengajar palsu, Pastor Ben, loak. Bodoh kau kelewatan. Tapi saya tidak pernah bilang Roh Kudus itu istrinya Bapak. Lu yang bodoh. Kelewatan. Dari nyampe mana otak lu ke itu? situ. Ah, Suami istri itu kan hubungan yang paling intim, yang paling dekat, karena Roh Kudus itu ada di dalam Bapa, berarti itu istrinya. Kolor. intimnya. Udah saya tambahin lagi dia kan kawan. Saya kan dibilang kolor. Saya bikin lagi tambah. Benar-benar saya bikin namanya pembalut ya. Jadi Nabi Nuga pembalut. Ah gitu dah. Nabi Nuga pembalut. Koteka pembalut. Ya lanjut. Ini nama bisu nih anak satu ini. Udah dikutuk suara itu kepala batu ujung. Apakah Yesus itu anaknya Adam? Lagi ngapain lagi gua ngomong? Apa anaknya Adam atau yang Borjong udah diam anak Adam atau yang coba dijawab dulu. Kalau dirinya lalu tanya enggak ya. Coba kita baca ya. Yesaya 61 ayat. Kita baca Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan Yehova ya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Jadi masalah suami istri atau mempelai ini itu tuh hanya kiasan. Nah, Yeremia 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Yehova, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi ketika Yehova melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, ini digambarkan seperti mempelai pengantin dan mempelai pria dan mempelai perempuan. Itu kiasannya. Tetapi yang sesungguhnya Elohim yang melepaskan bangsa Israel adalah Bapa dari manusia itu. Jelasin Samuel. Itu adalah Bapa dari manusia. Oke, gue jelasin sama lo. Jabatan yang tertinggi, baik di dalam kerajaan maupun di dalam lembaga apapun, jabatan yang tertinggi itu adalah jabatan seorang pemimpin, yaitu laki-laki. Jabatan kedua setelah pemimpin atau laki-laki itu cuma istri. Karena ketika Adam tercipta, tidak ada, Tuhan menciptakan pembantu pertama diciptakan oleh Tuhan setelah Adam, yaitu yang kedua itu cuma Hawa. Berarti setelah Allah Bapa, jabatan yang tertinggi kedua yaitu istri. Makanya gue bilang, kalau memang Allah Bapa yang tertinggi, jabatan setelah Allah Bapa yaitu istri. Makanya Yesus berkata, barang siapa menghujat dia akan diampuni. Sebentar dulu. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Di sini sudah jelas, memang jabatan istri itu jabatan kedua tertinggi di alam semesta, bukan menteri, bukan jenderal, bukan penghulu malaikat. Jabatan setelah Bapa
jabatannya kan Roh Kudus. Kan Roh Kudus itu rohnya. Kalau Roh Kudus itu rohnya, berarti dia istrinya. Karena yang namanya roh itu adalah sesuatu yang menyatu di dalam badan kita. Mereka tidak menjadi dua, menjadi satu daging, berarti satu roh. Makanya itu disebut rohnya Bapak karena bininya. Aduh. Iya, oke. Sekarang Selamat sih, ngerti gitu aja sekarang susah. coba dijawab ulang lagi supaya memastikan ya. Karena saya mau masukkan data ini ke Dukcapil nanti. Saya mau tanya Luga, kamu itu mempelai Kristus apa mempelai Bapa? Mau tanya. Baik Bapak. Saya mempelai Yesus Kristus. Mempelai Yesus Kristus. Mempelai wanita. Yesus Kristus itu laki-laki apa perempuan? Mempelai pria apa mempelai wanita? Yesus Kristus itu laki-laki. Nah, kau kan mempelai Kristus. Kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Baik Kristus. No, kalau pakai analogimu, kamu mesti Di mata perempuan dong, Tuhan, mesti berubah alat seluruh kelamin. ciptaannya, Karena kan menurut Luga kan masalah urusan mempelai kan bukanlah alegoris, tetapi urfiah. Tapi masalahnya kan ketika kau tidur kan kulihat ada bijinya. Kau tidur kan? Iya betul. Tapi ketika kita sudah berada di hadapan Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, di mata Tuhan itu udah jadi perempuan jadinya. Jadi karena begini Samuel, karena pakai koteka bijinya kelihatan, makanya dia bilang dia Luga Nabil koteka dan pembanut akhirnya. Lanjut. Dulu. Biar lucu aja. Karena di mana-mana sih Luga ini jadi hanya hiburan aja, nggak ada. Sebentar. Jadi tadi kata Luga tadi, memang kita ini laki-laki. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, misalnya ke gereja atau nyanyi pujian, kita ini jadi perempuan, PSBN. Nah, nanti aku mau ajak Luga ke gereja. Jangan-jangan pas Luga ke gereja dia pakai hak tinggi nih nanti nih. Pakai hak tinggi, pakai daster nih. Coba gimana? Jangan begitu Sebentar. Padahal badannya si Luga berbulu semua loh, berbulu seperti musang. Perasaan wanita lo Luga. Diam dulu lo. Jadi badanmu aja perasaan wanita lo memalukan. Kalau Luga nanti ke gereja saya misalnya dia tiba-tiba jadi wanita pakai hak tinggi, pasti gembala sidangnya colek-colek saya tuh, kamu siapa sih nggak mau bawa tuh Samuel? Kok berotot sih? Oh, Nabi konteks ini mah. Ya udah masuk Untuk anda dari sini jadi hiburan. Menjadi pengajar Wanes lagi lo nggak laku. Jadi gini, pada dasarnya Hawa itu kan perempuan kan. Tapi di dalam Hawa kan akan ada bangsa-bangsa di dalam Luga. Hawa. Kau masih gila Luga. Bang Luga kalau lagi menginjil baru dia jadi ibu gitu. Jadi Bang Luga waktu menginjil bukan bergereja. Kalau di gereja nggak nginjilin percuma. Makanya sih gua nggak percaya. Gua nggak percaya sama Ivo sampai nanti Luga gue liat pakai hak tinggi baru gue percaya. Ya rumah gua lagi jangan aneh-aneh. Luga nggak sembuh. Jadi itu konteksnya. Gue lagi cari konteksnya ya. Jangan ada yang aneh-aneh. Nanti buat mengajarkan anak-anak baru. Luga masih gila ternyata. Masih gila. Beritakan Injil gitu. Gila, sakau dia. Kita doa sama kita doa nama ini. Apakah Yesus itu keturunan Adam? Aku tanya itu aja. Apakah Yesus itu keturunan Adam? Enggak, bukan. Oh, jadi dia keturunan apa? Ya dia anak Allah yang turun dari surga, anaknya bukan bapaknya yang turun. Oh, berarti di mana? Jadi di mana istrinya? Di mana bapaknya? Di mana anak mamanya? Ya bapaknya Allah Bapa, Roh Kudus mamanya. Terus salahnya di mana? Ya salahnya, enggak aku tahu kan ayat ini kan kamu mamanya Yesus siapa? Punya ayat ini. Coba aku tanya sama kau, mamanya Yesus siapa? Hah? Bapaknya Yesus, ya Allah. Mamanya Elohim.
Secara ilahi itu Roh Kudus, secara jasmani Maria gitu. Siapa? Secara ilahi Roh Kudus, secara jasmani Maria gitu. Ini udah pintar ini si Ivo nih. Udah ada kemajuan kalau dibanding pendeta palsu yang di bawah tadi. Nggak itu sudah Sabar, Nabi Luga Koteka, sabar. Jangan suka jadi mikir. Kenapa lagi nih? Ini Dajjal, suara kau udah habis. Dia bakal tidur. Sabar, Bukan ke gereja ya, Bang Luga bukan ke gereja, tapi waktu Bang Luga menginjili dan Roh Kudus itu melahirkan hasil dari pembicaraan Bang Luga kepada seseorang, maka Bang Luga itu sebagai ibu, begitu. Betul. Ya itu mah sederhana asalnya itu. Masa Fungsinya si begitu. Ivo aja bisa ngerti? Ini pendeta udah tua, udah jelek, udah bau. Enggak, kamu luluran dulu ya, setelah dari sini luluran. Kalau gitu Itu bulu-bulu dicukur gitu. Ya, bulu-bulu dicukur. Terus kamu diungkap sesekali. Diungkap supaya kulit membulus. Ya. Kalau kau sekali-sekali kau disetubuhi dulu sama Beelzebul biar otak kau makin. Ini Beelzebul di bawah kaki saya, Beelzebulnya. Di bawah kaki lu bolo aja dihajar tiap hari. Di bawah kaki. Dan kadang-kadang kelebihan orang berpikirnya Bapak itu kita satu. Makanya Yesus ngajar Bapak kita satu di surga, nggak boleh bilang Bapak di bumi gitu. Betul. Makanya kalau ya, ini Yesus pun dijadiin Bapa di sorga sama kerajaan Ucok ini. Jujur lu nggak, kalau kamu bisa jawab ini, saya akuin kamu Nabi. Siapa mamanya Bapak? Jawab. Siapa? Mamanya Bapak. Ya nggak ada laki-laki tua. Wah si Samuel nih. Samuel. Berarti nggak ada ya. Samuel. Bang Luga nih sama Assyrian ini yang Aramek nih gitu. Pahamnya sama Bang Luga. Sama Bang Aldo gitu sama. Oh itu memang mau saya angkat jadi staf saya itu. Rian Hamar sama Aldo. Ya, Bang Luga, aku nggak tahu ini siapa nama istrinya Bapak itu. Namanya istri Bapak. Oh nama istri Bapak Roh Kudus. Luga, angkat jadi staf lu mampu bayar. Bikin ketawa aja lu. Cair gak? Urusannya Bang Luga lah. Baru cair masalahnya. Suka-sukanya dia nafsir Alkitab itu ya. Betul-betul Nabi Koteka ini ya. Orang buat mukulin orang. Luga. Istrinya Bapak itu ada ayatnya itu, Bang Luga? Apa? Istrinya Bapak itu ada ayatnya? Ada dong. Di mana ayatnya itu? Kan Yesus sendiri berkata ketika Yesus dibaptis di mana ayatnya istrinya Bapak? Matius 4 ketika Yesus dibaptis terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah istrinya. Iya dia dulu muncul ini anak dia dulu kalau orang Borjong. Nama istrinya Bapak Lugan, Lugan. Dia dulu Pak Lugan. Kalau diskusi itu bertanya jangan dipotong kalau lagi dijawab Pak Lugan, gitu ya. Iya. Lanjut aja Bang Luga. Iya. Gini. Lanjut aja Bang Luga. Ketika Yesus dibaptis, kan terdengar suara dari surga, inilah anakku, itulah ayah kandungnya. Lalu turunlah merpati, itulah ibu kandungnya. Ngerti loh? Berarti ngerti. Merpati istrinya gitu. Merpati istrinya gitu. Itu merpati istrinya. Merpati itu mamanya Yesus. Iya betul. Udah mulai sadar si John. Emang gila kau memang Luga ya. Lo kalau iya, bertobat lo kasih 100 juta lo Bang, lo bertobat lo. Ya kecil buat 100 juta mah. Triliun harus memang kelas receh kok, muka lo aja kayak begitu. Harus yang bersuara, terus Bunda Roh Kudus yang merestui itu. Jadi Bapak yang bersuara tuh inilah anak yang kukasihi. Nah Roh Kudus itu Bunda Roh Kudus yang iya itu Bunda Ucok, bukan tante.
Itu lihat itu host sudah bikin emak katanya, ini host juga provokator ini host ini. Oh, Itu Samuel, roh emak itu. Ini salah Itu, didik Ben. nih. Itu ada. Ini siapa tuh? Ih, si Samuel lagi meluk bininya. Biarin dia meluk bininya. Orang Lu lihat bininya. Memang lu ya cabul pikiran lu ya Nabi Luga. Dia bininya suka-sukanya dia mau ngapain juga. Lu apa urusannya? Bininya Samuel mah gua kenal. Emang lo kenal bininya Samuel? Kenal pada ke tempat gua. Tahu ini. Lo kan muridnya si Samuel lo. Ketua Wanes kan si Samuel. Tadinya justru sama si Samuel di Selengkat. Sekarang Samuel yang megang. Makanya Samuel menolak microchip, tapi para anggota-anggotanya ini masih menerima microchip. Gimana Samuel? Kenapa lo anggota-anggota lo ini masih menerima microchip? Coba lu jawab sebagai ketua. Kalau Samuel ada yang ngaku dia guru, kalau lu nggak ada yang ngakuin lu nabi. Cuma lu sendiri ngaku diri nabi. Banyak yang ngakuin gua nabi. Siapa Si Laban, Ivo, Laban. Lu ngaku nabi lu. Gak punya otak. PSBN jangan salah, PSBN. Nabi itu harus ditolak oleh kerabatnya sendiri. Oke juga. Jadi makanya Luga kita tolak karena kita kerabatnya dia. Samuel. Tapi di luar kerabat juga temanya adalah gue bingung nih. jasa pasang chip. Teknisinya siapa? Silakan. Tuh temanya jasa pasang chip tuh. Coba, si Samuel kan nolak chip. Kalian sebagai anggotanya Samuel menolak atau menerima chip, microchip? Coba. Bukan microchip lagi, udah ada yang lebih canggih dari microchip. Nanochip. Kamu ini jadi nabi ketinggalan zaman kau. Lu menerima nggak sebagai bukan chip lagi? Ada yang lebih canggih dari situ. Iya. Kau kemampuanmu harus di-upgrade. Ngoralin namanya. Aku nabi dulu. Aku bilang pernah ketemu Yesus. Masa Yesus tidak pernah kasih tahu istrinya Bapak? Udah dikasih tahu kan, gue udah bilang karena kita dibawa ke sorga, Roh Kudus mengaku bahwa dia istrinya Bapak, kita dikasih tahu. Nah lo sebagai manusia terkutuk di bumi dikasih tahu, kenapa lo ngeyel? Nah sebentuk apa istrinya itu? Ya bentuknya masih dirahasiakan, intinya dia istrinya. Apakah punya udah dikasih tahu ke kita ketika kita dibawa ke sorga, kita ngasih bocoran sama lo, tapi justru lo malah ngeyel. Ya udah tanggung sendiri kalau lo masuk neraka. Kemarin siapa tuh ya, si Bang Ray dia mimpi, dia ditegur Tuhan, kamu jangan menghujat Tritunggal. Terus kenapa Tuhan saya jadi Wanes? Saya menyuruh kamu menginjili Wanes, bukannya kamu jadi Wanes. Akhirnya Tuhan bilang orang Wanes itu akan masuk neraka. Kaget gue bilang, masa sih lu mimpi begitu? Iya bang, gue mimpi orang Wanes katanya mau dimasukin ke neraka sama Tuhan Yesus. Wah udahlah. Tapi ajaran Tritunggal pagan berhala itu gimana sih? Nabi nggak tahu. Orang Wanes mau dimasukin ke neraka sama Yesus. Tentang istrinya Bapak itu ayat berapa itu? Tentang istrinya Bapak itu ayat berapa? Udah dikasih pesan-pesan dari surga. Wanes itu masih masuk neraka. Dikasih tahu dia melawan lagi. Istrinya Bapak di situ. Adakah dikatakan istrinya Bapak itu di ayat itu? Tidak diulangi nama Katolik, diulangi nama. Kalau nggak ada juga, kalau nggak ada jangan disebut, kalau nggak ada. Orang tidak ada di dalam ayat, kau sebut. Nih. Di mana ada istrinya, Bapak? Nggak ada. Ya Bapak, Yesus, anaknya Roh Kudus. Kita ini bukan lagi anak Allah, cucunya Allah kita semua ya, orang Kristen. Itu ajarannya. Ya anak cucunya Allah Bapa kita semua ini kasih luga Nabi Koteka ini. 1:12, barang siapa percaya kepadanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi anak, jadi jatuhnya anak angkat. Cucu bukan anak. Bukan. Ya, ini
Bapak punya istri Rohul Kudus. Rohul Kudus punya anak Yesus. Kita anaknya Yesus. Kita berarti cucunya Bapak. Kawin. Kalau cucu itu berarti bapak masih punya nenek, bisa jadi cucu. Tapi karena bapak udah Tuhan, jadi kita nggak ada lagi istilah cucu, karena semua hidup dalam kekekalan. Semua anak. Suka-suka pula yang bikin itu. Diajarin nih guru palsu ini. Dajjal. Cuma aja aku pikirin. Pokoknya Band sore ini hancur-hancuran udah. Nah, ini demikian dari kamu ini ya. Baku hantamnya yang berlangsung sengit seru ya. Dan kocak. Ya namanya orang-orang kafir ini memang selalu harus lucu gitu ya. Dengan pedenya mereka ya merasa pasti masuk surga ya. Dengan ekstrimnya itu malah Wanes ini ekstrim sekali bahasanya Tuhan itu bahasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri gitu. Begitu ekstrimnya. Nah maka ketika baku hantam sama orang-orang Tritunggal ini luar biasa mereka ya, padahal sama-sama tidak masuk akalnya. Nah cuman lucunya ketika orang-orang Tritunggal berdebat dengan umat Muslim, mereka kewanes-wanesan. Tapi kalau dia berdebat sesama Kristen lalu dengan orang Wanes, orang Tritunggal ini nampak kalau Tuhannya itu 3 gitu. Nampak sekali kalau Tuhannya itu ada 3 tapi tidak mau mengakuinya gitu. Lucu memang orang-orang kafir ini, bikin kita ngakak. Bagi kita yang waras ini pokoknya melongo heran ya, melongo heran karena apa? Kok tidak menggunakan akal, sudah jelas-jelas tidak masuk akal tetap saja diimani gitu. Itulah bagi kita umat Muslim itu pasti pikiran seperti itu. Tapi bagi mereka orang-orang kafir yang tidak mau menggunakan akalnya ya dengan penuh keyakinan itu ya. Bahasanya apa yang mereka imani itu benar dan apa yang mereka sampaikan itu sebuah kebenaran gitu dengan PD-nya. Lucu pokoknya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang mungkin dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Husaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi